Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis mulia, majelis ilmuddin, majelis pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi amalan salihan maqbulan indallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabatnya dan keluarganya serta pengikutnya yang senantiasa meneladani beliau tetap dalam agamanya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita masih dalam pembahasan tentang haji, yaitu tentang wajib haji, wajibatul hajj. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka amal yang kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa wajibatul hajji ghairul arkani thalathatu asya'. Wa wajibatul haji lan utawi pira-pira wajibe haji ghairul arkani kang sakliyane pira-pira rukun iku salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji.
iku al-ihramu ihram minal miqati saking miqat, wa ramyul jimari lan balang pira-pira jamrah as-salasi kang telu, wal halqulan cukur, wa sunanul haji lan utawi pira-pira sunate haji iku sab'un pitu, iku al-ifradu ifrad, wa huwa lan utawi ifrad iku taqdimul haji dinginaken haji alal umrati ing atase umrah, wa talbiyatul lan maca talbiyah, wa tawaful qudumi lan tawaf qudum, wal mabidu bi Muzdalifata lan mabit nginep ing dalam tanah Muzdalifah, wa raq'ata at-tawafi lan salat rong rakaate tawaf, wal mabitu lan mabit bi Mina ing dalam tanah Mina, wa tawaful wada'i lan tawaf wada'. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa selain ada istilah rukun haji, juga ada istilah wajib haji, yang dalam bab haji itu memiliki makna yang berbeda. Dalam selain bab haji memiliki makna yang sama, tetapi dalam bab haji memiliki makna yang berbeda. Bahwa rukun haji apabila ditinggalkan maka tidak sah hajinya dan harus diulang pada tahun berikutnya. Sementara wajib haji itu jika ditinggalkan hajinya tetap sah, tetapi orang tersebut itu dikenai dam, dia harus menyembelih kambing sebagai penggantinya. Nanti akan ada ketentuan dari damnya tersebut. Nah, itu untuk kewajiban haji atau wajibatul hajj. Nah, kita telah bahas tentang arkanul hajj. Hari ini kita membahas tentang wajibatul hajj. Yang dikatakan oleh mu'allif di sini, wajibatul hajj ghairul arkan salasatu asya. Jadi wajib haji yang bukan rukun, karena rukun ini juga wajib, tetapi dia kan tidak kalau wajibatul hajj kan dia tidak batal hajinya apabila ditinggalkan. Hanya saja tadi dia harus membayar dam. Itu adalah salah satu asya, ada 3. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Kemudian yang kedua adalah melempar jamrah. Kemudian yang ketiga adalah al-halqu, yaitu cukur. Ini 3 yang merupakan wajibatul hajj. Jadi di sini memang al-muallif al-qadhi Abu Syuja dalam penjelasannya dalam bab haji ini banyak yang berbeda dengan para ulama yang lainnya. Tentang kemarin arkanul hajj itu juga berbeda, arkanul umrah juga berbeda. Kemudian tentang wajibatul hajj itu juga ada perbedaan dengan uraian dalam kitab-kitab yang lainnya. Beliau memasukkan sebagian perbuatan haji yang termasuk wajibatul hajj itu dimaksudkan pada sunanul hajj. Sehingga ini nanti kita akan jelaskan satu persatu, baik itu wajibatul hajj maupun sunanul hajj, sunnah-sunnahnya haji. Jadi beliau menyebutkan 3, padahal ada 2 lagi itu yang juga termasuk wajibatul hajj, tetapi disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini sebagai atau dimasukkan dalam sunanul hajj. Hadirin rahimakumullah, nanti akan kita sebutkan.
Yang dua itu apa yang dimasukkan dalam sunanul hajj, yang para ulama lain itu memasukkannya pada wajibatul hajj. Wajibatul hajj, wajib haji yang pertama adalah al-mabit bi Muzdalifah. Al-mabit bi Muzdalifah, yaitu pada malam hari raya meskipun hanya sebentar setelah berlalunya tengah malam. Ini Muzdalifah itu nama daerah. Nah, di sana nama daerah Muzdalifah namanya. Seseorang itu setelah dia wukuf di Arafah, kemudian dia harus mabit di Muzdalifah. Waktunya kapan? Yaitu malam hari raya. Berarti malam berapa? 12 malam 10 Zulhijjah. Setelah setengah malam, setelah sampai tengah malam, dia harus berada di Muzdalifah meskipun lahzah, meskipun hanya sebentar saja, hanya sekedar lewat saja di Muzdalifah. Ini adalah wajib haji. Jika tidak dilakukan, maka berarti dia kena dam. Nah, meskipun dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Ada yang mengatakan mabit bi Muzdalifah ini bukan wajib haji, tetapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, berarti harus dam. Tetapi jika mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, maka tidak ada dam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ini yang kita sebutkan ini adalah dua ya, tadi saya agak yang dua ini adalah yang kita sebutkan yang tidak disebutkan oleh muallif. Tadi kita katakan ada dua. Ada yang disebutkan muallif berapa? Ada 3. Kemudian ada 2 yang tidak disebutkan oleh muallif. Dan yang pertama ini dan yang kedua ini adalah yang tidak disebutkan oleh muallif, tetapi para ulama lain menyebutnya sebagai wajibul hajj. Nah, yaitu apa? Mabit di Muzdalifah. Dalam matan kan nggak ada mabit di Muzdalifah. Nah, dan mabit di Muzdalifah ini ada 2 qaul. Tadi kita katakan ada 2 qaul dari dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, Al-Qadhi Abi Suja itu memasukkannya sebagai bagian yang sunnah. Nah, sehingga disebutkannya dalam hal-hal yang disunnahkan dalam haji, bukan dalam wajibatul hajj. Tapi dalam kitab yang lain, mabit di Muzdalifah ini adalah wajibatul hajj. Kemudian yang kedua, yang ini juga tidak disebutkan oleh muallif dalam kitab ini, dalam kitab Matnil Ghayah wa Taqrib sebagai wajibatul hajj adalah al-mabitu bi Mina, yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina fi mu'azzamil lail min layali ayyamit tasyrik ats-tsalatsa. Mabit di Mina ini lama ya waktunya, yaitu di sebagian besar malam dari malam-malam hari tasyrik yang 3. Tadi malam apa? Malam hari raya di mana? Di Muzdalifah. Kemudian 3 malam berikutnya itu berada di Mina. Malam 11, malam 12 dan malam 13 itu berada di Mina, mabit di Mina. Sehingga ini juga merupakan wajib haji menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah sunnah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi ada mabit di Muzdalifah, kemudian dilanjutkan mabit. Mabit itu bermalam, artinya kalau tadi di Muzdalifah meskipun sebentar,
setelah tengah malam hari raya sudah mencukupi. Kalau mabit di Mina, maka ini dalam tiga malam. Nah, sehingga bahasanya itu dalam sebagian besar malam dari malam-malam pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dua ini tidak disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja sebagai wajibatul hajj, tetapi disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja sebagai sunanul hajj. Nah, sementara para ulama lain menyebutkan dua ini sebagai wajibatul hajj, bukan sunanul hajj. Ini ada perbedaan, ada memang dua qaul ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mulai dalam pembahasan wajibatul hajj yang disebutkan oleh muallif, yaitu yang pertama al-ihramu minal miqat, kemudian ramyul jimari thalath, kemudian yang ketiga al-halqu. Kewajiban haji yang ketiga, kalau di kitab ini yang pertama adalah al-ihramu minal miqat. Jadi seseorang itu dalam berniat haji mulai mengenakan malabisul ihram, pakaian ihram, dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji itu harus dari miqat, namanya miqat makani. Karena miqat itu ada dua, ada miqat makani, ada miqat zamani. Nah, miqat makani itu artinya dia adalah tempat untuk, jadi dia makan tempat untuk memulai ihram. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada miqat zamani, batas masa untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau miqat zamani itu Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu adalah miqat zamani. Sehingga dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang ma'lumat, yang dimaksud adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sementara kalau umrah, miqat zamaninya itu adalah seluruh bulan, nggak ada batasan. Umrah bisa dilakukan di luar 3 bulan ini, di luar Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Umrah bisa dilakukan pada bulan Muharram, pada bulan Rajab, pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban misalnya. Bulan apa saja itu boleh seseorang melaksanakan umrah. Tetapi haji itu terbatas waktunya hanya pada 3 bulan ini, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, bahkan sebagian perbuatan haji itu sudah ditentukan waktunya, yaitu pada 9, 10 dari Dzulhijjah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang zamani, miqat zamani. Kalau miqat makani, maka ada tempat-tempat khusus yang memang sudah ditentukan oleh Nabi sebagai tempat memulai pelaksanaan ibadah haji, atau yang disebut dengan ihram, mulai ihram. Mulai di situ mengenakan baju ihram, mulai di situ berniat untuk nusuk haji atau umrah. Itu namanya miqat makani. Kalau dia penduduk Makkah, maka dia ya dari Makkah. Ini kalau haji, dia dari Makkah itu, dia memang tinggalnya di Makkah, maka dia ihramnya dari Makkah, karena dia memang penduduk Makkah. Itu untuk haji. Tetapi kalau untuk umrah, penduduk Makkah dia harus keluar dari Makkah, karena umrah itu kan
secara bahasa artinya ziarah, ziaratul Ka'bah. Umrah itu menziarahi Ka'bah. Sehingga bagi penduduk Makkah yang dia sudah mukim di Makkah, untuk melaksanakan umrah dia harus keluar dari Makkah dulu, kemudian dia masuk lagi ke Makkah. Tetapi tidak disyaratkan harus di tempat-tempat miqat makani yang sudah ditentukan untuk selain penduduk Makkah. Yang penting dia sudah keluar dari Makkah, kemudian dia masuk lagi ke dalam Makkah setelah dia memakai pakaian ihram dan berniat untuk ihram umrah. Tetapi kalau haji itu untuk penduduk Makkah itu bisa langsung dari Makkah itu sendiri, tidak perlu dia keluar dari Makkah. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang tinggal di luar Makkah, maka ada ketentuan tempat-tempat tertentu. Nah, orang-orang yang dari Madinah atau yang lurus sejajar dengan Madinah, maka miqatnya itu di tempat namanya Dzulhulaifah. Nah, di tempat namanya Dzulhulaifah yang sekarang itu dikenal dengan sebutan Abar Ali. Nah, dari situ, atau orang-orang menyebutnya Bir Ali. Nah, dari tempat itu dia mulai melakukan ihram. Biasanya kalau kita dari Madinah kemudian sampai ke Dzulhulaifah, di situ ada masjid. Nah, ada masjid, kita di Dzulhulaifah kemudian melaksanakan sholat sunnah, kemudian memakai pakaian ihram bagi yang belum memakainya, kemudian setelah itu berniat ihram dan berangkat menuju ke Makkah. Disitulah mulainya pelaksanaan ihram. Itu bagi mereka yang tinggalnya di jalur Madinah. Kemudian yang berikutnya ada orang-orang yang datang dari daerah Syam. Syam itu ya daerah Palestina, Suriah, Libanon, Yordania, itu daerah Syam namanya. Orang-orang yang datang dari arah sana, maka itu di mana? Di Juhfah. Di Juhfah. Demikian juga yang dari Mesir, dari Maroko, dari Afrika Barat, itu semuanya di Juhfah. Itu untuk miqatnya. Nah, itu juga nama suatu daerah, di situ namanya Juhfah. Disitulah memulai untuk ihram. Kemudian orang-orang yang berasal dari Yaman, yang dari Yaman dan yang sejajar dengan Yaman, maka miqat makaninya itu di Yalamlam. Kemudian orang-orang yang dari Najd Saudi, itu miqatnya di daerah Qarn. Kemudian orang-orang yang dari Irak, berasal dari Irak, dan yang berasal dari Irak Timur, itu miqatnya di Dzatu Irqin. Nah, itulah tempat-tempat yang disebut sebagai miqat makani. Harus dari situ seseorang untuk memulai pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang niatnya itu dari situ. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ataupun umrah itu ada miqatnya, ada miqat zamani, ada miqat makani. Nah, tidak sembarangan pelaksanaannya, memulainya, baik dari sisi waktu maupun dari sisi zaman, dari sisi tempat, waktu maupun tempat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban atau wajibatul haji yang berikutnya adalah melempar jamrah aqabah. Mu'allif rahimahullah mengatakan wa ramyul jimar ats-tsalas.
yaitu melempar jamrah. Melempar jamrah Aqabah itu pada hari raya, dan melempar jamrah yang 3 itu pada hari tasyrik. Jadi ada jamrah Aqabah, itu jamrah yang kecil yang berada di arah dari yang paling dekat dari Makkah. Itu namanya jamrah Aqabah. Hadirin rahimakumullah. Itu dilakukan kapan? Yaitu pada hari raya. Kemudian melempar jamrah yang 3. Melempar jamrah yang 3 itu dilakukan pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik, berarti tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi ada 3 jamrah yang di sana yang perlu kita ketahui. Ini kita secara global, secara global saja, tidak secara rinci. Karena dalam prakteknya yang sudah praktek ini yang lebih paham tentang masalah ini. Tetapi secara global kita gambarkan bahwasanya di sana itu ada 3 jamrah. Jadi di sini ada tempat melempar jamrah. Melempar jamrah itu apa? Melempar kerikil sebanyak 7 buah ke tempat ke jamarat. Ini yang disebut jamrah itu. Yang di situ ada 3, yang sekarang dirupakan semacam ada tugu. Itu ada 3 buah. Nah, di situ masing-masing kita melempar jamrah di sana, melemparkan kerikil 7 buah di masing-masing jamrah itu. Yang paling kecil itu namanya yang al-jamratus sughra, yang paling kecil itu namanya jamrah Aqabah. Setelah itu yang tengah namanya wusta. Kemudian yang dekat dengan Masjid Al-Khaif itu namanya al-kubra. Jadi ada as-sughra, ada al-wusta, kemudian ada al-kubra. Ada 3. Nah, pada hari raya Yaumul Id itu yang dilempar adalah al-Aqabah. Melempar jamrah Aqabah. Yang dilempari adalah jamrah Aqabah. Pada 3 hari tasyrik berikutnya, tadi kan kita katakan berapa hari di Mina? 3 hari kan, 3 malam. Nah, berada di Mina. Dan jamarat ini letaknya ada di Mina. Nah, pada hari raya jamrah Aqabah, pada ayyamut tasyrik yang 3 itu 3-3-nya dilempar. Nah, baik sughra, wusta maupun kubra. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu melemparnya kalau untuk jamrah Aqabah itu adalah setelah tengah malam pada hari raya. Itu waktu pelemparan jamrah, mulai waktu pelemparan jamrah. Boleh sampai tenggelamnya matahari pada akhir hari tasyrik. Itu untuk jamrah Aqabah. Tetapi yang lebih utama dalam melempar jamrah Aqabah ini itu dilakukan mulai dari tengah malam tadi, malam hari raya, sampai tenggelamnya matahari pada hari raya itu, tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk jamarat yang 3, yang tadi kita katakan sughra, wusta dan kubra, maka ini dilempar setiap hari. Setiap hari dari hari-hari tasyrik. Masing-masing itu dengan 7 kerikil. Jadi jamrah yang sughra 7 kali, kemudian yang wusta 7 kali, kemudian yang kubra itu 7 kali. Nah, artinya 7 kerikil ya, 7 kerikil. Sehingga jumlahnya berapa? Jumlahnya semuanya 70 kerikil. Karena 7 berapa? 21 kali 3. 21 kali 3 berapa?
63, kemudian tambah jamroh Aqobah pada hari raya 7, berarti berapa? 70 kerikil yang disiapkan untuk melempar jamarat itu. Jadi 7 pada hari pertama jamroh Aqobah, kemudian hari kedua 7 kali 7 karena jamrohnya 3, masing-masing 7, berarti 7 hari pertama, hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Berarti seluruhnya kerikilnya itu ada 70 kerikil yang disiapkan untuk melempar jamroh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi kalau sudah meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari pada hari yang kedua dari hari tasyrik, maka melempar jamroh yang ketiga itu menjadi tidak wajib. Tetapi jika masih ada pada malam pada hari kedua maghrib itu dia masih di Mina, maka dia harus wajib untuk nanti melempar jamroh pada hari tasyrik yang ketiga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk setiap harinya ini dari hari-hari tasyrik yang tadi melempar jamarat yang 3 itu, waktunya adalah setelah masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari pada akhir hari tasyrik itu. Jadi waktunya setelah itu. Apabila seseorang misalnya hari tasyrik sudah habis, waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, waktunya berarti sudah habis, dia belum melempar jumroh, maka di sini dia berarti telah ketinggalan, sudah habis waktu untuk melempar jamroh. Apabila dia masih melemparnya, maka itu tidak sah karena sudah waktunya sudah habis. Berarti apa? Dia harus membayar dam. Dia berdosa karena itu wajibatul hajj dan dia harus membayar dam sebagai pengganti dari melempar jamroh yang dia tidak lakukan. Nah, di sini harus hati-hati karena memang waktunya yang singkat dalam pelemparan ini. Sering terjadi perjubelan manusia dalam melempar itu, sehingga pada beberapa tahun yang lalu di sini juga terjadi insiden berdesak-desakan yang menimbulkan banyak korban. Dahulu pernah terjadi ambleknya terowongan Mina lewat menuju ke jamarat ini, kemudian banyak sekali yang meninggal. Kemudian yang beberapa tahun yang lalu itu juga terjadi desakan karena pengaturannya ada yang tidak taat aturan, sehingga terjadi desakan yang parah, sehingga banyak yang terpijak-pijak dalam pelaksanaan ini. Karena itu di sini kalau dilakukan secara tertib maka tidak akan terjadi masalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam pelemparan jamroh ini. Yang pertama harus dilakukan sendiri. Kalau dia mampu harus dilakukan sendiri. Kecuali apabila dia tidak mampu. Tidak mampu karena sakit. Karena sakit, maka dia bisa mewakilkannya kepada orang lain untuk melemparkan jamroh untuk dia. Itu yang harus dilakukan. Tetapi orang yang mewakili dia dalam melempar jamroh, dia harus sebelumnya sudah melempar duluan. Jadi dia harus sudah lempar duluan baru menggantikan orang yang tadi sakit itu. Nggak bisa dia misalnya menggantikan untuk yang sakit dulu baru dia, nggak bisa. Tapi dia dulu melempar untuk dirinya sendiri, kemudian setelah itu menggantikan orang yang sakit misalnya. Tetapi kalau seseorang itu mampu melempar jamroh sendiri, maka dia harus melempar jamroh sendiri, tidak boleh untuk diwakilkan.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian jamrah itu kalau kita lihat sekarang, ya, itu kan ada sekarang dibuat semacam tugu atau tiang di tengah. Kemudian ada tempat di situ, nanti kalau batu-batunya nanti akan jatuh ke bawah di situ. Nah, ada seperti itu. Kalau jamarat yang 3 atau selain Aqabah itu bisa dilempar dari semua sisi. Nah, dari berputar dari sana, dari sana, dari sana. Diputar, orang manusia itu berputar, berkeliling, dia bisa melemparnya dari semua sisi. Tetapi untuk jamrah Aqabah, maka di sini hanya dari satu arah saja. Melemparnya dari satu arah, tidak dalam semua arah. Berbeda dengan jamarat yang lain. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemudian harus berurut. Ketentuan yang berikutnya yang harus kita pahami dalam melempar jamrah harus berurut. Tidak boleh seseorang itu melemparnya tidak berurut. Misalnya dari yang kecil dulu. Tetapi harus berurut dari mulai yang besar. Fayabda bil kubro, harus dengan jamrah yang kubro dulu, kemudian baru yang wusta dulu, kemudian baru yang sughra. Jadi dimulai dari yang jamrah kubro, kemudian jamrah wusta yang tengah, kemudian jamrah sughra atau Aqabah. Harus berurut seperti itu. Gak boleh dibalik, misalnya sughra dulu, wusta baru kubro, atau wusta kubro sughra. Misalnya nggak bisa seperti itu. Karena bisa jadi seseorang melakukan mana yang sepi dulu, dia duluan itu, kemudian menjadi tidak berurut. Nah, di sini harus berurut mulai dari yang kubro, yang dekat dengan Masjidul Khaif. Kemudian setelah itu yang wusta, kemudian setelah itu yang sughra atau yang disebut dengan jamratul Aqabah. Kemudian ketentuannya lagi bahwa dalam melempar jamrah itu harus menggunakan menggunakan kerikil atau batu, ya, kerikil. Meskipun kerikil itu berupa yakut atau berupa batu berharga, batu yang berharga misalnya, itu yang dilemparkan itu nggak masalah. Yang penting itu harus berupa batu. Nggak boleh yang dilemparkan sepatu misalnya atau dilemparkan benda-benda yang lain, nggak boleh. Harus berupa batu kerikil, yang kerikil itu yang dilemparkan, batu. Yang penting batu, bukan benda-benda selain batu. Dan 7 buah kerikilnya itu adalah 7 buah. Tidak cukup jika hanya 6 buah, tetapi harus 7 buah. Masing-masing dari jamrah itu adalah 7 buah. Kemudian harus melempar, harus dilemparkan. Nah, dilemparkan, namanya melempar itu ya begini, melempar. Tidak cukup seseorang itu misalnya hanya sekedar diletakkan. Misalnya diletakkan begini. Ini namanya meletakkan kerikil. Jadi di sini romyu itu ya melempar, betul-betul dilempar ke jamarat tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah. Dan melemparnya harus satu persatu. Nggak boleh langsung 7 kesuwan, misalnya kelamaan langsung 7 dilemparkan. Nggak cukup. Harus, kalau dia melemparkannya 7 langsung sekali, digenggam 7 kerikil, langsung dilemparkan 1 kali ke 1 jamrah, maka di sini dihitung 1, bukan dihitung 7, meskipun kerikilnya itu ada 7. Nah, tetapi harus 1 sampai 7 kali. Harus seperti itu tata cara dalam melempar jamrah. Nah, kemudian tadi kita katakan harus berupa batu. Nah, meskipun di situ misalnya ada campur batunya dengan emas misalnya, itu tetap bisa. Yang penting ada batunya.
Tetapi kalau emas murni misalnya, maka itu tidak bisa. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa ketika kita melempar jamrah ke tempat 3 jamarat itu tidak berarti bahwa di jamarat itu ada setan yang dipenjara di situ, seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Itu kan hanya simbol saja. Jadi bukan berarti di situ banyak setannya sehingga harus dilempari dengan dengan batu. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, seperti anggapan sebagian orang itu seperti itu. Ayo kita lempari setan yang berada di jamarat itu. Nah, sebenarnya enggak seperti itu. Itu tidak benar. Keyakinan seperti itu tidak benar. Nah, hanya saja itu adalah memang diambil amalan haji ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan menyembelih putranya Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali beliau tidak ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Maka tidak benar jika dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sempat ragu apakah dilaksanakan apa enggak perintah ini. Tidak. Seorang Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi. Beliau tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka ketika beliau bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail, beliau tahu itu wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk kemudian dilaksanakan. Dan beliau kemudian langsung melaksanakannya. Tidak dikatakan oleh dalam sebagian cerita bahwa Nabi Ibrahim sempat ragu sampai bermimpinya sampai 3 hari. Hari ini belum dilaksanakan. Kemudian tidur mimpi lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru yakin. Nah, ini nggak benar cerita seperti itu. Dalam Al-Quran cuma sekali saja. Kemudian Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya dan tidak ragu. Karena seorang nabi itu sudah pasti mereka adalah orang-orang yang keyakinannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segala sesuatu selainnya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi semua makhluk yang dicintainya. Nah, Allah lebih dicintainya dan perintah Allah lebih ditaati dari perintah selainnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ragu langsung melaksanakannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang disebut oleh muallif Al-Qadhi Abu Syuja sebagai wajibatul hajj adalah al-halqu awit taksir. Nah, kemarin ini kita masukkan apa sebagai arkanul hajj. Tetapi Al-Qadhi Abu Syuja memasukkannya sebagai al-halqu awit taksir, yaitu cukur. Kalau al-halqu itu cukur habis sampai botak, tidak tersisa rambutnya. Kalau at-taksir itu adalah dengan potong rambut. Bagi kemarin kita jelaskan bagi laki-laki yang lebih utama adalah al-halqu, yaitu cukur sampai habis. Tetapi bagi perempuan itu bahkan harus at-taksir, nggak boleh al-halqu. Karena cukur rambut sampai habis bagi perempuan hukumnya haram. Baik dia sedang ihram atau tidak sedang ihram, hukumnya haram. Kecuali apabila darurat, misalnya karena sakit. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Qadhi Abu Syuja memasukkannya di sini sebagai apa? Wajibatul hajj. Berarti kalau enggak al-halqu, tidak cukur, ini menurut yang Al-Qadhi Abu Syuja berarti sah, tetapi harus bayar dam. Tetapi para ulama yang lainnya ini memasukkan al-halqu awit taksir ini sebagai rukun haji, bukan wajibatul hajj. Jadi tadi kita sampaikan ada beberapa perbedaan yang disampaikan
oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang sunanul hajj, sunnah-sunnah haji. Yang sunnah-sunnah haji ini juga juga tadi dikatakan ada sebagian kewajiban haji dimasukkan di sunanul hajj oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Sehingga Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan sunanul hajj sab'un. Sunnah-sunnah haji itu ada 7. Yaitu yang pertama al-ifrad, mendahulukan haji daripada umrah, kemudian talbiyah, kemudian tawaful qudum, kemudian mabit bi Muzdalifah. Nah, ini tadi kita masukkan dalam apa? Karena dalam kitab yang lain disebutkan sebagai wajibatul hajj. Di sini masuk pada sunanul hajj, mabit bi Muzdalifah, kemudian sholat 2 rakaat tawaf, kemudian setelah itu mabit di Mina, kemudian tawaful wada. Ini dimasukkan sebagai bagian dari sunanul hajj, sunnah haji. Yang pertama dari sunat haji itu adalah ifrad. Karena sunnah itu artinya kalau ditinggalkan berarti tidak mempengaruhi haji sama sekali dan tidak ada dam. Nah, tidak ada damnya. Kalau wajib haji, kalau ditinggalkan hajinya tetap sah, tetapi tadi ada dam dan berdosa orang yang meninggalkannya. Kalau ifrad nggak ada, kalau sunnah haji itu tidak ada dosa untuk meninggalkannya, nggak ada dam juga. Tetapi jika dilakukan tentu itu lebih utama karena akan menambah pahala. Sunnah haji yang pertama adalah al-ifrad. Al-ifrad itu artinya mendahulukan haji atas umrah. Artinya dia berihram pertama kali untuk haji dari miqatnya, kemudian setelah selesai kemudian keluar lagi dari Makkah, kemudian melaksanakan umrah. Dari keluar ke miqat, kemudian dia berniat ihram untuk umrah. Itu namanya ifrad, mendahulukan haji daripada umrah. Ini sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Kalau misalnya langsung digabungkan, itu namanya qiran. Itu juga bisa. Tapi nanti ada ketentuan, ada ketentuan damnya. Jadi bisa seseorang langsung begitu ihram itu langsung niat 2. Yaitu ihram haji dan ihram umrah. Atau juga bisa dibalik, yaitu niat ihram umrah dulu baru kemudian haji. Ini namanya apa? Tamattu. Namanya tamattu. Hajinya haji tamattu. Umrah dulu baru haji. Kalau haji dulu baru umrah itu yang lebih utama. Bisa qiran bersamaan atau bisa tamattu, yaitu umrah dulu baru haji. Tetapi kalau seseorang itu melakukan yang 2, yaitu tamattu dan qiran, maka di situ ada damnya. Ada damnya nanti. Makanya yang lebih utama itu adalah ifrad, dan itu termasuk yang sunnah. Kemudian yang kedua dari sunnah haji adalah talbiyah. Disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu disunnahkan untuk diperbanyak ketika dia dalam semua waktu ihram, sepanjang dia melaksanakan ihram haji atau umrah, dia untuk membaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya yang disebut dengan talbiyah. Kecuali ketika dia sedang tawaf atau sedang sa'i, maka di sana ada bacaan-bacaan
yang lain yang disunahkan. Misalnya ketika tawaf dia memperbanyak doa. Nah, termasuk doa yang paling banyak yang kemarin kita sampaikan yang dibaca Nabi baik ketika beliau haji atau di luar haji adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini. Kalau laki-laki maka dia mengeraskan suaranya dalam membaca talbiyah. Tetapi untuk perempuan maka dia tidak usah mengeraskan suaranya jika ada laki-laki lain. Nah, meskipun suara perempuan itu bukan aurah, kita mengatakan suara perempuan itu bukan aurat bagi perempuan. Tetapi aturannya dalam agama, kalau seseorang itu talbiyah, misalnya jamaahnya rombongannya itu ada laki-laki dan ada perempuan, maka yang laki-laki mengeraskan bacaan talbiyah, sementara yang perempuan itu melirihkan bacaan talbiyahnya, tidak mengeraskan suaranya. Aturannya seperti itu, bukan karena suara perempuan itu aurat. Nah, enggak. Pendapat yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat itu tidak benar, karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu murid-muridnya, beliau kan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Murid-muridnya itu dari kalangan laki-laki itu banyak sekali. Nah, jadi bagaimana beliau mengajar para sahabat yang dari kalangan laki-laki? Apakah diam saja? Kalau diam saja ya nggak bisa didengar. Bagaimana dia mengajar? Beliau seorang perempuan, beliau meriwayatkan hadis kepada para sahabat lain yang juga banyak yang laki-laki. Itu menunjukkan apa? Bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat bagi seorang perempuan. Tetapi ketika seseorang membaca talbiyah, perempuan dia tidak usah mengeraskan suaranya jika ada kaum laki-laki. Tetapi jika hanya perempuan saja, semuanya perempuan, nggak ada laki-laki, maka dia dipersilahkan untuk membacanya dengan suara keras. Kemudian yang sunnah yang berikutnya adalah tawaful qudum. Tawaf qudum itu adalah tawaf ketika pertama kali seseorang masuk ke Makkah. Jadi ketika dia masuk ke Makkah sebelum tengah malam pada hari raya, maka dia melakukan tawaf qudum. Ini untuk yang tadi sedang haji. Demikian juga kalau kita dari luar, kita datang misalnya waktu umroh, datang begitu kita masuk ke Makkah, pertama kali yang dilakukan apa? Langsung kita tawaf di Masjidil Haram, di mengelilingi Ka'bah. Itu yang disebut dengan tawaful qudum. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh mu'allif adalah mabit di Muzdalifah. Ini sudah kita sebutkan karena ini termasuk wajibatul hajj, seperti yang sudah kita sebutkan. Demikian juga ketika mabit di Muzdalifah inilah maka seseorang mengambil kerikil-kerikil, mengumpulkan kerikil untuk nanti melempar jamrah pada keesokan harinya, dari mulai jamrah Aqabah yang kemarin yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina ini dimasukkan sebagai sunnah haji dan kita sudah jelaskan tadi. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Setelah seseorang itu melaksanakan tawaf, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ada tawaful wada. Tawaful wada ini juga disunnahkan, yaitu tawaf untuk perpisahan. Ketika seseorang akan meninggalkan Makkah, maka sebelum dia berangkat pulang disunnahkan terlebih dahulu dia untuk melakukan tawaf. Tawaf itu yang disebut dengan tawaful wada, tawaf untuk perpisahan.
Ada tawaful qudum ketika pertama kali datang, kemudian melakukan tawaf. Ketika mau pulang juga terlebih dahulu berpamitan, yaitu dengan cara tawaf bil bait, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Itu yang disebut dengan tawaful wada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita pembahasannya global tentang permasalahan haji. Jika nanti kita akan berangkat untuk haji, maka silahkan untuk mendalaminya lebih dalam, lebih rinci, agar ibadah haji yang kita lakukan itu betul-betul itu sah, kemudian juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi al-hajjul mabrur, yang mana al-hajjul mabrur itu bisa menghapus semua dosa yang dilakukan oleh seseorang, baik dosa kecil maupun dosa besar. Orang yang kembali dari haji dan mendapatkan al-hajjul mabrur seperti bayi yang baru saja dilahirkan, tidak memiliki dosa. Nah, itu tentu kita semuanya berharap seperti itu. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.